Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Titin Tri Andini, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan menyampaikan materi dari proposal penelitian saya, yaitu yang berjudul Peran Pustakawan dalam Meningkatkan Minat Baca Mahasiswa Universitas Andalas. Yang pertama yaitu pengertian minat baca. Menurut Faridah Rahim, minat baca ialah suatu keinginan yang kuat disertai dengan usaha-usaha seseorang untuk membaca. Orang yang mempunyai minat membaca yang kuat akan diwujudkannya dalam kesediaan untuk mendapat bahan bacaan, kemudian membacanya atas kesadarannya sendiri. Yang kedua, jenis-jenis minat baca. Jenis-jenis minat baca terbagi atas dua macam, yaitu minat baca spontan dan minat baca terpola. Minat baca spontan merupakan suatu kegiatan membaca yang dilakukan atas kemauan inisiatif pribadi, tanpa adanya pengaruh dan dari pikiran luar. Yang kedua, minat baca terpola, yaitu merupakan kegiatan membaca yang dilakukan masyarakat sebagai hasil atau akibat pengaruh langsung dan disengaja melakukan serangkaian kegiatan dan kegiatan terpola, terutama kegiatan belajar mengajar di sekolah. Selanjutnya, pengertian pustakawan. Menurut Sulistyo Basuki, pustakawan merupakan orang yang memberikan dan melaksanakan kegiatan perpustakaan dalam usaha pemberian layanan kepada masyarakat sesuai dengan misi yang diemban oleh badan induknya berdasarkan ilmu perpustakaan, dokumentasi, dan informasi yang diperoleh melalui pendidikan. Perpustakaan tersebut merupakan sebuah tempat, gedung, atau ruangan yang telah diatur sedemikian rupa untuk menyimpan berbagai koleksi bahan pustaka. Selanjutnya, tugas-tugas pustakawan. Menurut Pak M. Yusuf, merumuskan tugas-tugas pustakawan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menghimpun atau mengumpulkan, memelihara, membina, serta terus-menerus bahan koleksi atau sumber informasi dalam apa saja, misalnya seperti buku, majalah, surat kabar, dan lainnya. Yang kedua, mengolah sumber informasi di atas dengan menggunakan sistem dan cara tertentu. Yang ketiga, menyebarkan sumber informasi atau bahan-bahan pustaka kepada segenap anggota yang membutuhkannya sesuai dengan kepentingan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Faktor-faktor penyebab rendahnya minat baca yaitu kurangnya motivasi. Motivasi merupakan salah satu aspek psikis yang memiliki pengaruh terhadap pencapaian prestasi belajar. Dalam psikologi, istilah motif sering dibedakan dengan istilah motivasi. Motivasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik merupakan hal dan keadaan yang berasal dari dalam diri mahasiswa sendiri yang dapat mendorong melakukan tindakan belajar. Yang kedua, motivasi ekstrinsik yaitu hal atau keadaan yang datang dari luar individu mahasiswa, yaitu berupa bentuk motivasi, suatu dorongan yang tidak secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa minat baca merupakan kekuatan yang mendorong seseorang untuk memperhatikan, merasa tertarik, dan senang terhadap aktivitas membaca. Seseorang yang mempunyai minat membaca yang kuat akan diwujudkan dalam kesediaannya untuk mendapat bahan bacaan dan kemudian membacanya atas kesadarannya sendiri sehingga diperoleh pemahaman dari hasil kegiatan membaca tersebut. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang mendalam dan kontekstual mengenai topik yang ingin diteliti.
Metode penelitiannya yaitu metode deskriptif kualitatif, yang merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu, yang hasilnya lebih menekankan makna. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi di sini yaitu peneliti secara langsung datang ke objek penelitian untuk melihat dekat situasi yang ada yang akan diteliti. Yang kedua, wawancara. Wawancara dalam penelitian ini yaitu peneliti berbincang-bincang dengan narasumber dengan tujuan untuk menggali informasi melalui pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan teknik tertentu. Yang ketiga, dokumentasi, yaitu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal atau variabel berupa catatan, foto, surat kabar, dan video, dan lain-lainnya.